Selamat siang, pada webinar kali ini saya akan mempresentasikan tentang Integrated Factory Blueprint dan strategi supply chain management dalam meningkatkan efisiensi operasional, produktivitas produksi, serta daya saing perusahaan di era industri digital. Saya Rilia Triponi dengan NIM 2313047, kelas SIB 6B. Selanjutnya, tujuan presentasi kali ini memahami konsep Integrated Factory Blueprint, yang kedua memahami konsep strategi supply chain management, yang ketiga menjelaskan hubungan antar sistem produksi dengan SCM, lalu yang terakhir mengetahui strategi meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Pendahuluan dalam dunia industri modern, perusahaan tidak hanya dituntut menghasilkan produk berkualitas, tetapi juga mampu memproduksi dan mendistribusikannya secara cepat, tepat, dan efisien. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan sistem produksi yang terintegrasi, manajemen rantai pasok yang efektif, dan pemanfaatan teknologi informasi. Lalu selanjutnya, Integrated Factory Blueprint merupakan rancangan penyeluruh mengenai bagaimana proses produksi diintegrasikan mulai dari perencanaan hingga distribusi produk. Lalu selanjutnya ada komponen Factory Blueprint. Produk desain menentukan spesifikasi produk yang akan diproduksi. Proses desain menentukan tahapan produksi yang paling efisien. Facility layout mengatur posisi mesin dan area kerja agar aliran material lancar. Production planning menyusun jadwal produksi berdasarkan permintaan. Lalu ada inventory control, mengelola persediaan agar tidak berlebihan maupun kekurangan. Dan yang terakhir ada quality control, memastikan produk memenuhi standar dan kualitas. Yang selanjutnya ada konsep dari inventory management, EOQ, safety stock, lalu distribusi. Tujuan inventory management menjamin ketersediaan bahan baku, mengurangi biaya penyimpanan, menghindari stock out, dan mengoptimalkan modal kerja. Lalu selanjutnya ada strategi supply chain management, yaitu barang, lalu ke informasi dan dana. SCM tidak hanya mengatur pengiriman barang, tetapi juga mengkoordinasikan seluruh pihak yang terlibat agar produk dapat sampai kepada pelanggan secara tepat waktu dengan biaya yang rendah dan kualitas yang tetap terjaga. Next ada komponen supply chain. Dimulai dari supplier, lalu ke manufaktur, warehouse, dan dikirim ke distributor, retailer, lalu sampai ke customer. Selanjutnya strategi supply chain management. Lean supply chain berfokus mengurangi pemborosan. Agile supply chain mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar. Responsive supply chain memberikan respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Resilient supply chain mampu bertahan menghadapi gangguan seperti bencana atau krisis. Pemanfaatan teknologi digital, teknologi pendukungnya yaitu ERP, IoT, Artificial Intelligence, Big Data, RFID, dan Cloud Computing. Studi kasusnya saya ambil integrasi produksi dan supply chain pada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia memproduksi berbagai produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, sampo, deterjen, dan makanan. Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, perusahaan menerapkan sistem produksi dan supply chain management yang terintegrasi. Beberapa strategi yang diterapkan yaitu menggunakan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) untuk mengintegrasikan data produksi, persediaan, dan distribusi, melakukan forecasting permintaan pasar agar jumlah produksi sesuai kebutuhan, lalu bekerja sama dengan banyak pemasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku.
memanfaatkan pusat distribusi agar produk dapat dikirim ke berbagai wilayah Indonesia secara cepat. Lalu integrasi antar proses produksi dan supply chain management membuat Unilever mampu menjaga ketersediaan produk di pasar, mengurangi keterlambatan distribusi, serta meningkatkan efisiensi operasional. Sistem ini juga membantu perusahaan dalam mengendalikan persediaan sehingga biaya penyimpanan dapat ditekan. Lalu hasil yang diperoleh, produksi lebih terencana, distribusi lebih cepat, persediaan lebih terkendali, serta kepuasan pelanggan yang meningkat. Rekomendasi solusinya mengintegrasikan sistem produksi dan supply chain management melalui penerapan sistem informasi terpusat seperti Enterprise Resource Planning agar seluruh data produksi, persediaan, dan distribusi terhubung secara real-time. Meningkatkan kolaborasi dengan pemasok, distributor, dan mitra bisnis melalui pertukaran informasi yang transparan, sehingga ketersediaan bahan baku, jadwal produksi, dan proses distribusi dapat berjalan lebih efektif. Lalu ada mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital seperti IoT, AI, Big Data Analytics, dan Cloud Computing untuk meningkatkan akurasi perencanaan produksi, pengendalian persediaan, serta pengambilan keputusan berbasis data. Menerapkan sistem pengendalian persediaan yang efektif dengan menggunakan metode seperti economic order quantity, safety stock, dan reorder point agar risiko kelebihan maupun kekurangan stok dapat diminimalkan. Lalu ada melakukan evaluasi dan perbaikan proses secara berkelanjutan melalui pemantauan indikator kinerja operasional, pengukuran efisiensi produksi, dan identifikasi potensi pemborosan pada setiap tahapan proses. Dan yang terakhir, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia untuk pelatihan terkait teknologi digital, manajemen operasi, dan supply chain management agar mampu beradaptasi dengan perkembangan industri dan mendukung implementasi sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, saya buka sesi bertanya. Apakah ada pertanyaan? Boleh, silakan mengangkat tangan. Husnul Khotimah, silakan bertanya. Pertanyaan saya, mengapa Integrated Factory Blueprint harus diintegrasikan dengan strategi supply chain management, bukan diterapkan secara terpisah? Oke, masih ada yang ingin bertanya? Silakan, Lola. Pertanyaan saya, apa resiko yang didapat ketika menghadapi perusahaan apabila tidak memiliki sistem produksi dan supply chain manajemen yang terintegrasi? Oke, masih ada lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Ilvia Inanza dengan NIM 2313064. Saya akan bertanya, bagaimana penerapan teknologi digital dapat mendukung keberhasilan Integrated Factory Blueprint dan Strategic Supply Chain Management? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Husnul Khotimah terlebih dahulu. Mengapa Integrated Factory Blueprint harus diintegrasikan dengan strategi supply chain management, bukan diterapkan secara terpisah? Kedua sistem ini memang harus saling terhubung karena fungsinya saling mendukung. Integrated Factory Blueprint mengatur proses yang ada dalam pabrik,
mulai dari produksi, persediaan, sampai kualitas produk, sedangkan strategi supply chain manajemen mengatur alur bahan baku dari pemasok sampai produk diterima pelanggan. Kalau dijalankan terpisah, bisa saja bagian produksi sudah siap bekerja, tetapi bahan bakunya belum datang atau distribusi produknya belum siap. Jadi dengan menggabungkan keduanya, proses kerja perusahaan bisa lebih lancar, biayanya lebih efisien, dan kebutuhan pelanggan juga lebih mudah terpenuhi. Apakah jelas, Usnul? Oke, makasih. Lalu saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Ola Febrianira. Apa resiko yang dapat dihadapi perusahaan apabila tidak memiliki sistem produksi dan supply chain manajemen yang terintegrasi? Menurut saya kalau sistem produksi dan supply chain tidak terintegrasi, perusahaan akan lebih mudah mengalami masalah. Misalnya produksi bisa terlambat karena bahan bakunya belum tersedia atau stok barangnya bisa berlebihan atau malah kurang dan biaya operasionalnya juga menjadi lebih tinggi. Selain itu, proses distribusi ke pelanggan juga bisa terlambat kalau informasi di setiap bagian tidak saling terhubung. Sehingga keputusan yang diambil juga bisa kurang tepat sehingga kinerja perusahaan menjadi kurang efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Elvia Inanza. Bagaimana penerapan teknologi digital dapat mendukung keberhasilan Integrated Factory Blueprint dan strategi supply chain management? Menurut saya, teknologi digital sangat membantu karena semua informasi bisa tersimpan dan terhubung dalam satu sistem. Misalnya dengan menggunakan ERP, IoT, AI atau Big Data, perusahaan bisa melihat kondisi produksi, jumlah stok, dan proses distribusi secara real time. Dengan begitu, perusahaan bisa lebih mudah mengatur produksi dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok, memperkirakan permintaan pelanggan, dan mengambil keputusan dengan cepat. Apakah sudah jelas, Ilvia? Baik, sudah jelas. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya, Nul, Nul, Tidur, Pong. Nul, ya tidur. Geser anjing. Ya, diam dulu, diam. Baik, berikutnya kesimpulan. Integrate Factory Blueprint berperan dalam mengintegrasi seluruh proses produksi agar berjalan secara efektif dan efisien. Sedangkan strategi supply chain management mengintegrasikan seluruh aktivitas rantai pasok, mulai dari pemasok hingga produk diterima oleh pelanggan. Sinergi antar kedua konsep tersebut mampu meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, mengurangi biaya produksi dan distribusi, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital seperti Enterprise Resource Planning, Internet of Things, Artificial Intelligence, dan Big Data semakin memperkuat integrasi antar proses sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan secara lebih cepat, akurat, dan berbasis data. Dengan demikian, penerapan Integrated Factory Blueprint dan strategi supply chain management menjadi strategi penting dalam meningkatkan produktivitas daya saing dan keberlanjutan perusahaan di era industri digital. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat siang.